Pertama, kita pelajari dulu apa bedanya air laut dengan air tawar. Jika keduanya dibandingkan satu sama lain, air laut memiliki kandungan garam yang lebih tinggi dan kandungan air yang lebih rendah ketimbang air tawar. Artinya air laut memiliki garam yang banyak tapi air sedikit, sedangkan air tawar memiliki garam yang sedikit tapi air banyak. Sekarang kita masuk ke dalam topik hidrodinamika. Meskipun namanya menyeramkan tetapi prinsipnya mudah. Kita bayangkan jika ada dua wadah, yang satu ada 9 sendok gula dan 1 sendok garam, rasanya manis, sedangkan ruangan satu lagi ada 1 sendok gula dan 9 sendok garam, rasanya asin. Jika kedua wadah tersebut dihubungkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, gula akan lebih condong bergerak ke arah wadah kedua, yang berkadar gula rendah, sedangkan garam akan lebih condong bergerak ke arah wadah pertama, yang berkadar garam rendah. Intinya adalah semua zat fluida, yang mampu bergerak bebas, akan mengalir dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat dengan konsentrasi rendah. Peristiwa ini disebut sebagai difusi. Kembali lagi ke kasus air laut dan air tawar. Jika kita punya dua wadah yang satu berisi air laut, garam banyak, air sedikit, dan satu lagi berisi air tawar, garam sedikit, air banyak. Jika keduanya dihubungkan maka yang akan terjadi adalah garam mengalir dari wadah pertama menuju wadah kedua sedangkan air mengalir dari wadah kedua menuju wadah pertama. Mudah kan? Nah, karena kita membicarakan soal makhluk hidup, ada satu karakteristik makhluk hidup yang cukup unik, tubuhnya terdiri dari sel. Sel-sel penyusun tubuh ini dibungkus oleh membran. Membran sel ini sifatnya selektif permeable, artinya membran sel akan membiarkan zat-zat tertentu lewat dengan mudah tetapi menghalangi zat-zat lainnya. Dalam kasus umum, air adalah zat yang dibiarkan lewat secara bebas. Nah, kasus di mana ada pergerakan zat yang diatur oleh membran selektif permeable disebut sebagai osmosis, atau difusi air, karena hanya air yang bergerak. Baiklah, sekarang kita coba langsung untuk masing-masing ikan air tawar dan ikan air laut. Oh, kita asumsikan kedua ikan ini memiliki perbandingan air dan garamnya 50% banding 50% agar mudah menggambarkannya. Ikan air tawar hidup di lingkungan yang banyak air dan sedikit garam. Anggaplah jumlah air berbanding garam adalah 75%, 25%. Relatif terhadap lingkungannya, ikan air tawar memiliki garam yang lebih banyak dan air yang lebih sedikit. Ingat difusi, normalnya air dari lingkungan akan masuk ke tubuh ikan sedangkan garam keluar dari tubuh ikan ke lingkungan. Akan tetapi kita tahu bahwa ikan disusun atas sel, jadi yang terjadi hanyalah air masuk dari lingkungan ke tubuh ikan. Apa yang terjadi jika tubuh ikan kemasukan air terus-menerus? Ikannya jadi kembung dong. Untuk itu, ikan air tawar memiliki adaptasi di mana ikan air tawar tidak banyak minum, karena sudah kemasukan air lewat tubuhnya, tetapi banyak pipis, untuk membuang kelebihan air. Ikan air laut hidup di lingkungan yang sedikit air dan banyak garam. Anggaplah jumlah air berbanding garam adalah 25%, 75%. Relatif terhadap lingkungannya, ikan air laut memiliki garam yang sedikit dan air yang lebih banyak. Ingat difusi, normalnya air dari tubuh ikan akan keluar ke lingkungan sedangkan garam dari lingkungan masuk ke dalam tubuh ikan. Akan tetapi kita tahu bahwa ikan disusun atas sel, jadi yang terjadi hanyalah air keluar dari tubuh ikan ke lingkungan. Apa yang terjadi jika tubuh ikan kehilangan air terus-menerus? Ikannya jadi kekeringan lah. Untuk itu, ikan air laut memiliki adaptasi di mana ikan air laut akan banyak minum, karena selalu kehilangan air dari tubuhnya, tetapi sedikit atau tidak pipis sama sekali, untuk menghemat sisa air. Jadi ikan air tawar beradaptasi dengan sedikit minum tapi banyak pipis sedangkan ikan air laut beradaptasi dengan banyak minum tapi sedikit pipis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang.